Ethical Tea Partnership atau ETP adalah sebuah organisasi internasional yang bekerja untuk mendukung industri teh agar lebih baik dan berkelanjutan untuk pekerja, petani teh, dan lingkungan. Di sini, ETP bekerja sama dengan P2M Universitas Indonesia untuk memberikan tutorial penggunaan alat ukur yang berhubungan dengan efisiensi energi di pabrik teh. Anemometer. Pada pabrik-pabrik teh, fan dan blower adalah komponen yang sering digunakan. Contohnya, fan digunakan untuk pengeringan dan pelayuan, sementara blower digunakan untuk proses pembakaran pada burner. Kedua komponen tersebut menghembuskan udara melalui ducting dengan nilai CFM yang ada standarnya untuk masing-masing stasiun. Tetapi, pada prakteknya di lapangan, sering dijumpai nilai CFM yang jauh lebih rendah dari standar yang telah ditentukan karena yang pertama adalah fan dan blower tidak beroperasi pada kapasitas penuh. Hal ini dapat disebabkan oleh komponen yang sudah aus atau sudah tua, dan perawatan yang buruk, serta adanya pengotor pada komponen seperti debu pada damper di kipas pelayuan. Lalu, yang kedua adalah partikel pengotor pada jalur stasiun. Pengotor dari lingkungan dan proses pengolahan teh berakumulasi dan membuat halangan pada ducting. Contohnya, debu pada stasiun pelayuan membuat CFM rendah pada bagian downstream. Untuk memastikan nilai CFM memenuhi standar, kita dapat menggunakan anemometer untuk mengukur CFM di dalam ducting. Alat ini mengukur kecepatan udara dalam satuan yang berbeda, meter per second, kilometer per jam, knot, atau per menit. Kita dapat memilih satuan yang kita inginkan dengan mengatur setelan. Karena di pabrik teh Indonesia banyak menggunakan CFM, lebih baik menggunakan feet per menit untuk pengukuran anemometer. Posisi pengukuran bervariasi untuk setiap stasiun. Pada main fan dryer dan blower burner, kita dapat menempatkan anemometer pada inlet ducting atau tepat di bawah fan atau blower. Pada posisi ini, kerugian tekanan kecil, sehingga kita dapat membandingkan data yang terukur dengan spesifikasi komponen. Jika nilainya selisih 20%, maka harus dilakukan perbaikan seperti pembersihan atau pengecekan motor. Pada stasiun pelayuan, udara mengalir downstream sepanjang ducting. Setiap stasiun memiliki nilai standar CFM tertentu, dan kita harus memastikan bahwa aliran downstream memperoleh CFM yang cukup untuk proses pelayuan yang baik. Jadi, pengukuran harus dilakukan pada bagian upstream dan downstream. Pada luasan penampang melintang, pengukuran dapat dilakukan di 5 titik, 1 titik pada tengah, dan 4 lagi pada bagian sudut-sudut ducting. Lalu, kita merata-ratakan 5 data pengukuran ini untuk memperoleh nilai kecepatan rata-rata untuk aliran udara. Untuk memperoleh nilai CFM, kita dapat mengkalikan nilai kecepatan rata-rata dengan luas penampang dari ducting atau pipa. Jangan lupa untuk mengkonversi satuan menjadi feet kuadrat. Untuk ducting berbentuk kotak, kita dapat mengukur panjang dan lebar penampang ducting secara manual untuk memperoleh luas penampang ducting. Untuk aliran dalam pipa seperti pada aliran pada burner, kita dapat menentukan luas permukaan dengan mengukur diameter pipa. Sangat direkomendasikan untuk melakukan pengukuran seminggu sekali untuk menjaga proses produksi teh beroperasi pada efisiensi yang baik. Pengukuran dapat dilakukan oleh mandor teknisi yang bertanggung jawab pada setiap stasiun. Data harus dicatat pada form standar, lalu asisten teknis dapat mengkalibrasi data untuk memperoleh CFM setiap minggu. Data ini akan dicatat untuk memonitor kondisi pabrik dan memastikan perawatan yang terbaik dapat dilakukan sesuai waktunya.